Selamat sore, Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Jauhar Hanim. Di sini akan menyempurnakan masukan dari mentor saya terkait dengan rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar profesi PNS, yaitu produknya berupa video panduan pengisian RPS di Sipejar pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Baik, jadi hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita di awal mencoba untuk membuka RPS ya, rencana perkuliahan semester di Siakat terlebih dahulu sebelum nanti akan di-share, dibagikan ke si pejar begitu ya. Jadi pertama kita membuka Siakat terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk ke menu RPS begitu ya. Nah, nanti di menu RPS tersebut akan terlihat mana-mana bagian yang sudah lengkap dan mana-mana bagian yang tidak lengkap. Atau yang lengkap disebut L, yang tidak lengkap disebut dengan PL, begitu kira-kira ya. Nah, jadi eh, nah ini kita dapat saksikan yang hijau-hijau ini merupakan rencana perkuliahan semester yang sudah lengkap. Nah, ada juga rencana perkuliahan semester yang tidak lengkap, seperti pada permainan tradisional begitu. Nah, ini coba. Nah, jadi tidak lengkap ini penyebabnya ada beberapa, nggih. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini. Jadi dianggap lengkap ya apabila dia sudah memenuhi 16 pertemuan jumlah perkuliahan. Kemudian ada CPMK, CPMK-nya lengkap begitu. Kemudian ada sub CPMK-nya juga sudah lengkap. Deskripsi materinya sudah lengkap gitu ya. Kemudian perkuliahan diisi 16 kali offline begitu. Eh, dan juga 16 kali asinkronus begitu. Kemudian untuk mata kuliah sendiri memang ada dua, nggih, dibagi menjadi project based learning. Nah, kemudian yang lain-lain juga ada. Namun yang project based learning meliputi nanti ada uraian tugas begitu ya, kemudian ada penilaian. Nah, nanti statusnya maka sudah dapat lengkap. Nah, kira-kira seperti itu menu dalam siakat begitu ya. Nah, nanti di siakat ini apabila sudah dilengkapi ya, apabila statusnya sudah lengkap, maka terdapat dua opsi. Apakah dosen tersebut akan melakukan print gitu ya, kemudian dibagikan kepada mahasiswa, ataukah rencana perkuliahan semester tadi dibagikan kepada mahasiswa secara online begitu ya, dalam bentuk soft file gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Namun pertama-tama dia harus lengkap dulu ya. Nah, coba kalau kita buka yang sudah lengkap begini ya. Nah, ini pada mata kuliah misalkan atletik coba ya. Ada mata kuliah atletik. Jadi mata kuliah di sini dibagi tiga. Ada yang mata kuliah kurikulum 2020, kemudian ada juga mata kuliah kurikulum 2023, kemudian ada juga mata kuliah kurikulum eh, 2018 ya. Jadi 2018, 2020, dan 2023. Kira-kira seperti itu. Nah, misalkan pada mata kuliah atletik ya yang sudah lengkap ini, kalau kita cek ya. Nah, di sini dia ada menu RPS maupun menu rencana penilaian. Yang terakhir ada catatan validasi. Gitu. Coba kita buka menu RPS terlebih dahulu ya. Nah, di sini maka akan menjabarkan kegiatan selama 16 pertemuan gitu ya.
Nah, kemudian nanti dosen dapat mengisi CPMK begitu ya. Dosen juga dapat mengubah CPMK melalui bagian akademik fakultas gitu. Dalam hal ini dipegang oleh Bu Sri gitu ya. Sri, beliau bertugas di lantai 1 gedung FIK Universitas Negeri Malang. Kemudian apabila CPMK sudah dipenuhi ya, sudah diisi, kemudian ada juga yang disebut dengan sub CPMK. Nah, itu harus diisikan secara lengkap mulai dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan yang ke-16. Nah, nanti kemudian mahasiswa diberikan tugas begitu ya. Mahasiswa diberikan tugas. Tugas ini dibagi dua. Ada tugas mandiri maupun juga tugas praktek. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti harus diisikan secara lengkap. Kemudian untuk pilihannya, karena saat ini tidak tidak terjadi pandemi begitu ya. Nah, maka pilihannya untuk mata kuliah praktek ya dilaksanakan di kampus begitu ya. Sehingga dia pilihannya adalah offline. Nah, kemudian apakah boleh menambahkan secara online? Ya bisa saja gitu ya, asinkronus nanti. Jadi selain melakukan mata kuliah praktek ya di kampus, mahasiswa nanti dapat juga mengakses materi perkuliahan di Sipejar gitu ya. Mereka juga dapat mengumpulkan tugas terstruktur di Sipejar. Mereka juga dapat berdiskusi dengan dosen di Sipejar. Sipejar sendiri merupakan singkatan gitu ya, pendekan dari sistem pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Nah, seperti itu. Coba dalam tiap pertemuan ini ada apa saja. Kita bongkar satu persatu ya. Nah, pertama dia ada detil RPS, kemudian ada ubah RPS, yang terakhir ada hapus RPS. Coba kita klik salah satu ya. Nah, ini. Jadi detailnya seperti ini kira-kira. Nanti ada bahan pustaka ya. Nah, kemudian seperti itu ada bobot penilaian juga. Apa yang menjadi tagihan belajar dari mahasiswa pada setiap pertemuan. Sehingga dia dapat dikatakan lulus gitu ya. Nah, misalkan eh, untuk tugas mandiri begitu ya. Nah, mahasiswa memahami garis besar perkuliahan atletik selama 1 semester. Di awal dia akan belajar tentang kontrak perkuliahan. Ya, jadi di awal pertemuan mahasiswa tadi belajar tentang mengetahui begitu ya, mengetahui dan dapat menganalisis garis besar perkuliahan atletik selama 1 semester. Nanti dosen memberikan juga kontrak perkuliahan. Misalkan masuk jam berapa, di mana begitu ya. Kalau atletik kan perkuliahan diselenggarakan di lapangan atletik, di pinggir lapangan sepak bola gitu ya. Nah, untuk kemudian apabila terlambat, apakah mahasiswa tadi masih boleh mengikuti perkuliahan gitu ya. Itu perlu ada kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Nah, dan sebagainya. Nah, seperti kita tahu kalau atletik kan ada 3 ya kegiatan intinya terdiri dari berlari gitu ya, kemudian ada melempar, ada melompat. Kalau berlari contohnya seperti lari cepat 100 meter ya, kemudian ada juga lari gawang, ada juga lari maraton. Kalau untuk lempar contohnya apa? Seperti tolak peluru ya, lempar cakram, lempar lembing. Nah, itu yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian untuk lompat, lompat ada apa saja? Ada lompat jauh ya, kemudian ada lompat jangkit, ada lompat harimau, nah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, mahasiswa juga dapat belajar secara teoritis gitu ya. Jadi bukunya seperti bukunya Joyce, nah bukunya IAAF ini ya, dan PASI, dan sebagainya. Kemudian juga ada deskripsi mata kuliah gitu nih. Ada SCPL, kira-kira seperti itu. Kemudian menu berikutnya apalagi di RPS? Ada menu ubah RPS gitu kira-kira. Nah, ini.
Jadi di menu ubah RPS ini, dosen dapat memilih salah satu CPMK gitu ya. Nah, di sini di mata kuliah ini disiakat ada 3 CPMK kira-kira. Nah, karena ini masih pertemuan pertama, maka dosen mengklik CPMK-nya yaitu mahasiswa mempunyai pemahaman tentang konsep dasar atletik, termasuk sejarah atletik gitu ya, di internasional maupun nasional. Kemudian bagaimana perkembangan atletik di Indonesia begitu ya. Kemudian hakikat atletik itu apa saja begitu nggih. Ruang lingkup atletik itu yang bagaimana. Nah, apa yang boleh dilakukan di lapangan dan apa yang tidak boleh dilakukan di lapangan gitu ya. Itu akan menjadi pengetahuan awal bagi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah atletik. Kemudian nanti setelah diklik CPMK-nya, kemudian dosen dapat menambahkan sub CPMK gitu ya. Nah, daftar pustaka juga dapat diklik beberapa. Diklik satu bisa, diklik beberapa juga bisa ya. Nah, nanti kemudian ada menu deskripsi materi. Kemudian apakah perkuliahan itu diselenggarakan secara offline? Tentu saja iya, karena ini bukan musim pandemi. Sehingga untuk mata kuliah praktek harus diselenggarakan di dalam kampus begitu. Kemudian untuk online juga mahasiswa dapat mengikuti secara asinkronus dengan cara mengakses materi di si Pejar, mengumpulkan tugas di si Pejar, dan juga dapat berdiskusi di si Pejar. Itu semua akan menjadi indikator penilaian bagi mahasiswa, gitu. Jadi ada penilaian proses, ada penilaian hasil, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada ini media atau sumber belajar. Mahasiswa dapat belajar melalui YouTube ya, si Pejar dan buku perkuliahan. Oke. Kemudian ada bobot penilaian juga ada ini disertakan. Nah, dan sebagainya. Uraian tugas, waktunya berapa menit. Mahasiswa belajar praktek mulai dari pemanasan sampai dengan pendinginan gitu ya. Nah, ini dapat ditambahkan di sini. Oke, jadi seperti itu kira-kira nanti kalau sudah maka diklik simpan gitu ya. Hmm. Kemudian tadi ada menu satu lagi yaitu coba kita kembali lagi. Tadi ada menu penilaian gitu ya. Menu penilaian mana menu penilaian. Oke. Nah, tadi di mata kuliah atletik. Nah, jadi dia akan dosen dapat memberikan beberapa indikator penilaian gitu ya. Nah, ini lama loadingnya ini disiapkan. Oke, masih menunggu loading di Siaklat begitu kira-kira. Baik. Nah, jadi dia ada, ini kan mata kuliah atletik ya. Nah, ini dia ada menu rencana penilaian ya. Nah, nanti apakah penilaian tadi ada bobotnya gitu ya. Misalkan seperti partisipasi aktif 10% ya. Hasil proyek 50%, kognitif 5%, pengetahuan meliputi tes kinerja 15% dan UASnya 20%. Kemudian ada indikator, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik, nanti akan saya jelaskan berikutnya tentang tampilan ketika RPS tadi sudah di print. Kira-kira seperti itu dulu video kali ini. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu. Baik, selamat sore, Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan eh, video.
video panduan pembuatan RPS di Siakat atau di Sipejar gitu ya. Jadi kalau kita di awal tadi sudah mengenal fiturnya, ya, fitur-fitur dari pengisian RPS di sistem akademik atau disingkat dengan Siakat, maka berikutnya kita akan membahas kembali, itu ya, melanjutkan. Kira-kira bagaimana tampilan dari RPS yang sudah diisikan itu di menu print ya. Jadi nanti kalau di print nanti hasilnya bagaimana, nah itu akan ketahuan gitu. Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kita akan belajar mempraktekkan pengisian rencana perkuliahan semester gitu ya. Langsung saja kita buka siakatnya. Jadi kita buka siakat, menu siakat begitu ya. Nah, kemudian kita buka lanjut ke menu RPS, rencana perkuliahan semester, sudah. Lalu kemudian nanti kita pilih ya, mata kuliah mana yang belum lengkap pengisian RPS-nya. Nah, jadi seperti ini. Yang belum lengkap, oke. Kita lihat dulu ya, kira-kira eh, pada mata kuliah atletik tadi tampilannya bagaimana, gitu nggih. Nah, jadi kita buka menu RPS ya. Nah, ini nanti kemudian kita klik. Nah, ini simpan RPS begitu kira-kira ya. Simpan RPS dalam bentuk PDF. Nah, ini nanti dapat dicetak begitu Bapak Ibu ya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, ini kan. Jadi nanti dia sudah, yang penting di Siakat sudah kita lengkapi terlebih dahulu. Nanti dia tinggal cetak gitu ya, divalidasi, kemudian dibagikan kepada mahasiswa ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini tampilan dari RPS yang sudah kita isikan di sistem akademik tadi ya. Mulai dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan yang ke-16 gitu Bapak Ibu. Nah, berikut juga isiannya tentang rencana tugas dan penilaian. Mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ya. Ada rencana penilaian juga. Ada bobotnya 10%, 50% ya. 5%, 15% sampai pada 20%. Jadi ada aspek sikap atau kognitif, kemudian ada sikap maaf, sikap itu afektif ya. Pengetahuan itu kognitif, kemudian keterampilan adalah aspek dari psikomotorik gitu kira-kira. Nah, oke. Oke. Ya, ini tampilan apabila di print. Sekarang kita praktek begitu ya, pengisian RPS. Nah, kira-kira yang mana RPS yang belum lengkap? Kita akan mulai praktek begitu ya. Nah, masih loading. Tadi sepertinya yang belum lengkap mata kuliah permainan tradisional sepertinya ya. Nah, coba kita cek terlebih dahulu. Nah, ini yang merah-merah ini dia berarti tidak lengkap apanya? Banyak, nggih. Nah, ini dia tidak lengkap. Apa saja? Dia tidak lengkap. Sub CPMK-nya belum terisi ya pada tiap pertemuan. Kemudian dia juga tidak lengkap tentang PBM ya, proses belajar mengajar. Apakah dilakukan secara offline dan asinkronus begitu ya. Kemudian apalagi yang tidak lengkap? Kita analisis ya. Merah yang ketiga ini yang tidak lengkap adalah dia belum mengisikan ya, belum terisi tentang uraian tugas. Nah, padahal apabila mahasiswa itu membaca tugasnya apa saja begitu ya di awal semester, maka dia dapat mempersiapkan tugas dengan lebih baik. Seperti kita tahu, hukum belajar itu kan ada tiga ya. Pertama ada law of effect, artinya seseorang itu akan cenderung mempelajari sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Yang kedua ada law of exercise, bahwa belajar itu dapat diulang-ulang gitu ya.
Dia akan terampil apabila diulang-ulang. Yang ketiga ada law of readiness. Artinya belajar itu butuh persiapan, ya. Nah, termasuk menyiapkan RPS di awal semester ini merupakan kewajiban bagi seorang dosen. Supaya apa? Supaya mahasiswa belajarnya itu prosesnya dapat lebih siap. Sehingga hasil belajarnya pun juga lebih optimal. Oke, baik. Coba kita buka dulu menunya ya. Menu di RPS ini. Nah, ini dia belum lengkap begitu, nggih. Kita mulai dari yang pertama dulu, aksi ya, kemudian kita klik ubah RPS, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah, nah ini mampu memahami konsep dan jenis permainan tradisional. Kita klik ini, kita pilih salah satu JPMK dan kita klik salah satu sub JPMK gitu ya. Kemudian untuk daftar pustaka kita klik semua ya karena cuma sedikit. Nah, ini. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, saya tadi sudah menyiapkan di Word ya. Deskripsi mata kuliah dari permainan tradisional. Nah, ini. Nah, oke, coba kita copy paste begitu ya. Dari Word kita kopikan, kita paste di Siakat. Nah, kemudian karena ini praktek sehingga dia mata kuliahnya yaitu dilaksanakan secara offline ya. Kemudian untuk online-nya dia dilakukan secara asinkronus begitu ya. Asinkronus itu artinya berbeda waktu begitu, oke. Dapat dilakukan berbeda waktu dengan cara apa? Nah, ini coba. Sinkronusnya kita kosongkan terlebih dahulu. Oke, sudah kosong. Kemudian asinkronus kita isikan ya. Nah, mahasiswa eh, membaca materi di si Pejar. Mahasiswa mengumpulkan tugas di si Pejar. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tatap muka kelasnya ya, ya karena pertemuan awal maka dia diisikan tentang kesepakatan ya, kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan mata kuliah permainan tradisional. Nah, kemudian mereka juga belajar ya, mahasiswa belajar ruang lingkup mata kuliah permainan tradisional. Nah, kemudian apalagi? Ya tugas begitu ya. Nah, mereka dikenalkan dengan mata kuliah apa sih hakikatnya begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke, sudah ini ya. Nah, ada diskusi-diskusi. Oke, sudah lengkap. Menu tatap muka kelas sudah lengkap. Asinkronus sudah lengkap begitu ya. Nah, oke. Sinkronusnya, oke, coba untuk memperoleh pemahaman maka mahasiswa kita tambahkan ya. Mahasiswa melihat video di YouTube. Nah, terkait wawasan permainan tradisional. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ini sudah terisi, maka media ya, ini sudah asinkronusnya oke, kemudian tatap muka kelasnya oke. Nah, ini lanjut pada media atau sumber belajar. Kita menggunakan media YouTube ya. YouTube, kemudian buku paket. Yang terakhir ada buku paket perkuliahan maksudnya ya. Yang terakhir ada si Pejar ya, si Pejar. Oke, sudah. Terus kemudian apa lagi? Kriteria dan indikator penilaian. Indikator penilaian itu kira-kira seperti mahasiswa begitu ya. Mahasiswa dapat menganalisis begitu nggih, ruang lingkup dari permainan tradisional. Nah, kemudian mahasiswa ya memahami kontrak perkuliahan dengan dosen.
Nah, yang terakhir mahasiswa dapat eh, memahami ya, eh, memahami tugas perkuliahan yang menjadi tagihan di tengah dan akhir semester. Nah, ini kalau sudah kita isikan berarti sudah lengkap. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, bobot penilaian kira-kira berapa persen dalam satu pertemuan? Misal kita isi 5% ya dari 16 pertemuan tadi. Nah, untuk sumber rujukan, sumber rujukannya tadi karena sudah kita centang gitu ya. Ini boleh kita copy paste ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti dimasukkan di sumber rujukan tadi. Nah, ini sumber rujukan sudah. Nah, oke. Nah, ini kita hilangkan logo-logo apa? Nah, ini yang tidak tepat kita hapus begitu ya. Nah, sudah. Kemudian untuk rencana tugas saya sudah menyiapkan tadi, yaitu membuat esai pendek begitu ya. Membuat esai pendek harapan mahasiswa tentang perkuliahan kira-kira seperti itu ya. Nah, coba kita tambahkan mahasiswa membuat esai pendek tentang gitu ya, tentang harapan mereka eh, setelah mengikuti perkuliahan. Nah, ini permainan tradisional. Nah, ini. Kemudian kita untuk uraian tugas kita copy paste saja ya, kira-kira seperti itu. Kemudian waktunya karena ini 2 jam ya kira-kira 100 menit begitu ya. Nah, hasil tugas dan kriteria penilaian yaitu tadi sama sepertinya, yaitu esai pendek begitu ya. Hmm, Oke, ini karena masih di awal gitu ya, diisikan dulu tentang esai pendek. Nah, waktunya 100 menit. Oke, terus kemudian ini juga sama ya. Oke, kemudian disimpan, jangan lupa disimpan. Oke, terus kemudian kita isi aspek penilaiannya, Bapak Ibu. Ya, ini kan sudah terisi satu ya dari 16. Nah, nanti tinggal dilengkapi saja. Gitu, oke. Selanjutnya kita bahas tentang penilaian ya, aspek penilaian, mana yang diisikan, gitu kira-kira. Coba-coba ini tadi sudah lengkap ya. Nanti kita kembali ke menu utama tadi ya. Eh, Nah, ini sama Bapak Ibu. Mulai dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan ke-16 ya. Sebaiknya diisikan offline-nya ya, asinkronusnya ya, begitu. Oke. Nah, ini nanti kalau sudah lengkap, maka RPS disiagatnya juga bisa lengkap, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu tutorial pengisian RPS, rencana perkuliahan semester di Siakat. Oke. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas gitu ya tentang cara pengisian penilaian di rencana perkuliahan semester. Hmm, Masih loading ini ternyata. Oke, oke. Coba karena masih loading ya, maka video ini dapat dilanjutkan di video berikutnya tentang penilaian ya, penilaian RPS ya. Aspek-aspek penilaian di rencana perkuliahan semester. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali video tutorial pengisian RPS di Siakat begitu ya. Kalau tadi kita video pertama membahas tentang fitur-fitur ya, menu-menu yang ada di Siakat begitu ya terkait pengisian RPS. Kemudian kalau di video kedua kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengisi rencana perkuliahan semester di Siakat begitu ya. Nah, video yang ketiga ini kita akan membahas tentang pengisian penilaian dalam rencana perkuliahan semester di Siakat.
Ya, seperti itu. Coba kita buka dulu terlebih dahulu siakatnya. Oke. Nah, kemudian klik bagian RPS. Tuh ya. Masih loading. Tadi yang belum lengkap adalah RPS mata kuliah permainan tradisional ya. Nah, oke, kita cari. Nah, ini mata kuliah yang dapat diisi RPS hanya mata kuliah reguler. Baris merah menunjukkan jumlah pengisian RPS kurang dari jumlah pertemuan. Hijau artinya terpenuhi, merah artinya masih belum lengkap gitu ya. Hijau artinya lengkap, merah artinya tidak lengkap. Nah, kira-kira seperti itu. Coba kita cari mana RPS. Ah, ini permainan tradisional ya. Nah, kalau di penilaian ini berarti menu yang kedua ini. Rencana penilaian. Nah, coba kita klik ya. Nah, ini sudah betul. Ini coba tidak perlu diedit karena totalnya sudah 100% kira-kira. 60 ditambah 70 ya. Kemudian 80 baru 100. Ini sudah benar, oke. Nah, coba. Jadi kalau sikap misalkan apa? Sikap itu misalkan datang ya sikapnya mahasiswa begitu ya, datang perkuliahan tepat waktu, misalkan seperti itu ya. Kemudian dia aktif begitu. Aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian sikapnya apalagi? Misalkan tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab pada perencanaan ya, pada perlengkapan ya, perlengkapan alat-alat yang dibutuhkan selama mengikuti perkuliahan. Misalkan seperti ini. Boleh kita tambahkan misalkan kejujuran ya. Kejujuran mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Nah, satu lagi misalkan apa? Kepedulian ya. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Misalkan seperti itu ya. Terhadap kondusivitas belajar ya. Kondusivitas, kondusivitas perkuliahan. Oke, kira-kira seperti itu. Sudah, terus kemudian kalau ini sudah terisi, pengetahuan ya. Pengetahuan apa misalkan? Nah, ini saya sudah siapkan di Word misalkan ya. Nah, penguasaan materi yang ditunjukkan pada resume hasil analisis. Nah, atau ini saja, misalkan pengetahuan ya. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan sejarah permainan tradisional. Kira-kira seperti itu kan? Nah, ini. Mahasiswa mampu menganalisis nilai edukasi dan sosial. Kemudian mahasiswa mampu merancang atau mendesain kegiatan berbasis permainan tradisional untuk tujuan pendidikan dan pelestarian budaya. Nah, ini kan semua aspek dari pengetahuan. Nah, kita pastikan di sini ya. Kita paste di sini. Oke. Nomornya boleh kita hilangkan gitu ya. Nah, kalau ini sudah, maka eh, sudah lengkap berarti. Tinggal keterampilan. Keterampilan apa? Kita ambil dari CPMK tadi ya kan. Mahasiswa mampu mempraktekkan berbagai jenis permainan tradisional. Nah, oke ya. Kira-kira kan seperti itu. Kita tambahkan seperti apa-apa saja. Kita cek ya. Nah, ini. Oke ya, ada gobak sodor, ada engklek, balap karung ya, dan sebagainya. Oke, gobak sodor, engklek ya, balap karung, termasuk juga egrang Bapak Ibu ya, egrang. Kemudian apa itu? Bakia ya, bakia dan sebagainya. Nah, ini adalah berbagai macam jenis permainan.
Nah, kalau sudah, kemudian kita simpan. Nah, ini rancangan evaluasi telah ditambahkan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, coba kita cek lagi di sini. Apakah dia sudah hijau atau masih merah? Kalau sudah terisi biasanya hijau, Bapak Ibu ya. Nah, hmm, masih loading ya. Nah, ini coba kita cek. Permainan tradisional. Oke. Nah, nah untuk tugas tadi kan merah ya. Untuk tugas tadi merah, maka sekarang penilaian sudah hijau, berarti sudah terisi, nggih. Nah, yang masih merah ini apa? Yang masih merah ini adalah PBM, proses belajar mengajarnya harus terisi 16 pertemuan. Dia juga sub CPMK-nya harus terisi mulai pertemuan pertama sampai 16. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau sudah lengkap ya, kalau sudah lengkap maka seperti pada mata kuliah yang lain ya, warnanya akan hijau dan dia sudah ada keterangannya lengkap begitu nggih. Nah, jadi seperti jumlah pertemuannya 16 ya, CPMK-nya 16, sub CPMK-nya 16 dan sebagainya, maka dia dapat dikategorikan lengkap. Ya, ini yang sudah saya eksikan yaitu sebanyak 18 RPS mata kuliah begitu ya. Nah, ini masih ada waktu, coba kita isi lagi ya. Satu pertemuan gitu nggih dari mata kuliah permainan tradisional kurikulum 2018. Nah, ini buka di RPS. Oke, nah kita coba satu lagi ya. Hmm. Nah, oke. Nah, ini masih karena pertemuan kedua ya, masih memahami konsep dan jenis permainan tradisional. Nah, ini dia pertemuan kedua membahas tentang sejarah ya. Nah, untuk daftar pustakanya bisa kita isikan 4, kita centang semua. Sudah. Nah, oke, hakikat bermain, sejarah ya, nah dan sebagainya. Kemudian offline-nya ya, asinkronusnya juga iya. Jadi sinkronusnya dikosongkan, asinkronus. Nah, ini ya. Hmm. Asinkronusnya coba kita isi seperti ini. Mahasiswa membaca materi perkuliahan di si Pejar. Mahasiswa mengumpulkan ya tugas perkuliahan di si Pejar. Nah, ini udah cukup Bapak Ibu. Medianya apa saja? Ya YouTube, buku paket perkuliahan ya, kemudian juga si Pejar. Nah, sip. Kemudian untuk kriteria dan indikator berarti apa? Mahasiswa gitu ya. Dapat menjelaskan tentang tadi sejarah begitu ya. Menjelaskan ini nah, hakikat bermain, sejarah dan asal-usulnya. Kira-kira kan seperti itu. Coba kita kontrol C, kemudian kita kontrol V ya di sini. Oke, sip. Hakikat bermain. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang kedua ini sejarah ya. Oke, yang ketiga dia akan membahas tentang jenis permainan tradisional. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kontrol A, jangan lupa diberi titik, Kontrol A, Kontrol C. Nah, bobot penilaian pada pertemuan ini yaitu sebanyak 5% dari total 16 pertemuan gitu ya. Nah, untuk sumber rujukannya apa saja? Ya ini, 4 ini kita coba copy paste begitu nggih. Nah, oke, kita masukkan di sini. Nah, oke. Nah, ini sudah terisi. Kemudian ini lagi ya. Nah, ini coba kita Ctrl A, Ctrl C, sudah. Terus kemudian, nah ini rencana tugas kira-kira seperti ini ya. Mm-mm. Nah, diisikan sama. Kemudian untuk waktunya yaitu 100 menit ya, 2 CS. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian ini sama ya. Uraian tugas juga sudah beres. Kemudian waktunya 100 menit sama ya. Nah,
Kalau sudah maka klik simpan ya. Nah, RPS telah diubah. Coba nanti yang kedua, nah ini dia kan hijau ya. Nah, tapi sama seperti pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-16. Nah, nanti kalau sudah tuntas maka tampilannya begitu Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini tampilannya. Hmm, masih loading ya. Oke. Karena banyak data begitu ya. Sehingga siakatnya juga loadingnya lebih lama. Kira-kira seperti itu. Masih mutar ini ya, masih loading. Heeh. Iya, jadi memang diperlukan waktu begitu ya untuk mencermati apa yang sudah Bapak Ibu dosen isikan di siakat gitu ya. Nah, ini oke ya. Mana tadi permainan tradisional kita sudah mengisikan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya jelaskan mengenai pengisian ya, tutorial pengisian rencana perguruan semester di siakat. Nah, nanti kemudian untuk soft file berupa PDF-nya ya, PDF mata kuliah tadi dapat Bapak Ibu bagikan di si pejar begitu ya. Dapat dibagikan di si pejar, kemudian dapat juga di maupun di print out begitu ya, di print out dan dibagikan kepada mahasiswa untuk dipelajari mahasiswa sehingga mahasiswa mengetahui ya roadmap pertemuan dari pertama sampai pertemuan ke 16 kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini masih merah kenapa? Karena dia belum terisi sampai pertemuan ke-16 gitu ya. Nah, coba pada mata kuliah lain misalkan biomekanika gitu atau mata kuliah yang lain seperti pembelajaran renang ya. Coba kita tampilkan. Hmm. Nah, ini menu RPS. Nah, ini dia sudah lengkap mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Sehingga RPS yang sudah lengkap tadi dapat di-print, dapat dicetak begitu ya. Atau disimpan PDF-nya juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh dari rencana perguruan semester yang lengkap gitu ya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, nilai akhir sama dengan 3 NH plus 2 UTS plus 3 UAS. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ada aspek penilaian, ya, rencana penilaian, kemudian kegiatan, rencana tugas begitu ya. Mulai dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan ke-16 ya. Kemudian juga dia juga ada kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan ya. Nah, seperti itu. Ini juga ada buku-buku panduan yang dapat dibaca mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kognitifnya. Baik, kira-kira seperti itu Bapak Ibu video hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.